Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Genta Mahardika dengan NIM 05137247, program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 1 sebagaimana di sini diperintahkan untuk membuat sebuah entity relationship diagram atau yang biasa kita sebut dengan ERD dengan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang ada pada aktivitas belajar 4. Oke, langsung saja. Ini untuk contoh kasusnya itu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester, di mana setiap mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah saja. Oke, berdasarkan panduan yang diberikan pada aktivitas belajar 4, mata kuliah basis data ini langsung saja saya tulis pada Libre ya. Kebetulan saya pakai sistem operasi Linux, biasanya Microsoft Word, ini saya pakai Libre Office Writer. Yang pertama, tahapan yang pertama itu pasti sama semua ya. Yang pertama kita itu harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Entity itu sebuah entitas ya. Nah, yang pertama itu untuk melakukan sebuah identifikasi, sebuah entity, kita itu harus memahami setiap kalimat dan dari kasus sampai menemukan entitas. Nah, sehingga dapat kita identifikasi dari kasus yang tadi ya, yang perusahaan yang perguruan tinggi maksudnya, sehingga dapat kita identifikasi. Nah, yang pertama itu entity yang terkait yang pertama yang paling penting setelah kita baca kasusnya itu adalah mahasiswa ya, pastinya itu mahasiswa. Kemudian yang kedua itu ada di mata kuliah, dan terakhir adalah dosen ya. Nah, ini selesai untuk tahapan yang pertama ya, membuat ERD. Kemudian tahapan kedua, kita masuk ke tahapan kedua yaitu menentukan atribut ya, atau field, sebuah field dari masing-masing entity beserta kunci ya, atau key-nya. Oke. Nah, pada tahapan ini itu kita itu menentukan sebuah atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan pertama. Oke. Untuk tahapan yang kedua ini, kita itu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya ya, beserta key-nya. Nah, pada tahapan kedua yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan pertama ini. Dalam kasus tersebut, yang mana yang ini ya, ini kasusnya. Nah, dalam kasus tersebut itu tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus menyebutkan secara rinci, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai penjelasan kasus. Nah, kalau misalkan tidak disebutkan, maka kita itu dapat menentukan secara penalaran ya, secara umum. Oke, yang pertama itu mahasiswa pasti memiliki atribut yang namanya NIM ya, nomor induk mahasiswa. Ini fieldnya, ini atributnya, dan ini key-nya ya. Key-nya nama underscore mahasiswa. Ini sebenarnya bebas, bisa disesuaikan aja. Kenapa saya pakai underscore? Karena memang kebiasaannya seperti itu. Gak ada yang pakai spasi ya. Kemudian yang kedua, mata kuliah. Untuk mata kuliah ini memiliki atribut kode MK, kode mata kuliah, sama nama mata kuliah. Dan terakhir, dosen memiliki atribut NID ya, nomor induk dosen, dengan key-nya itu nama dosen ya, nama underscore dosen. Mau nama dosen aja tanpa underscore juga sebenarnya bebas ya, tapi kita biasa pakai yang general, yang suka dipakai umum. Itu untuk tahapan kedua. Kita lanjut untuk tahapan ketiga, udah saya ketik ya. Tahapan ketiga itu setelah menentukan atribut dari field masing-masing entity ya, beserta kunci atau key-nya. Yang ketiga, kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau biasa kita sebut dengan foreign key.
Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci, tamu, atau foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matrik relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh, kita bikin sekarang sebuah tabel ya, di mana isinya itu mengacu pada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen ya, untuk entitinya. Di sini kita bikinkan tabel, berarti ada sekitar 4 kolom, untuk row-nya juga sama 4 ya. Jadi 4 kali 4. Nah, seperti ini. Kita tulis dulu entity nih di sebelah sini. Ini kita tulis yang pertama itu mahasiswa ya. Mahasiswa, yang kedua mata kuliah, dan terakhir adalah dosen. Ini untuk ke pinggir, ini untuk ke bawahnya juga sama ya. Biar cepat kita langsung copy paste dosen. Nah, seperti ini. Nah, untuk hubungan mahasiswa-mahasiswa kita skip. Oke. Kita skip karena nggak ada urusannya. Dalam artian ini kan sama ya, sama entitinya. Jadi kita skip. Nah, yang biasa di skip itu kita pakein warna aja langsung ya, kita pakein warna. Nah, kayak gini buat nandain. Ini mata kuliah dengan mata kuliah juga sama, kita tandain dulu aja. Ini dosen dengan dosen di sebelah sini juga sama. Jadi kita fokus ke yang putihnya aja. Nah, hubungan atau relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, berarti ini tuh si mahasiswa meregistrasi sebuah mata kuliah ya. Jadi bacanya dari sini ke sini. Biasanya saya seperti itu. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Kemudian hubungan mata kuliah dengan mahasiswa, berarti mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Berarti ini bukan meregistrasi tapi diregistrasi. Oke, seperti itu. Kemudian untuk hubungan antara mata kuliah dengan dosen, berarti mata kuliah diajarkan dosen, berarti ini diajarkan dosen. Nah, ini hubungan dosen dengan mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah, seperti ini. Oke, ini cukup ya. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah, kemudian mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa, mata kuliah diajarkan oleh dosen, dosen mengajar mata kuliah. Nah, ini yang putih-putihnya kita tandain lagi seperti ini ya. Nah, jadi udah cukup segini juga udah cukup ya. Oke, seperti itu. Jadi di tabel 3 ini tuh adalah tabel matrik relasi yang memungkinkan antara setiap entity ya. Cara membacanya itu bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Seperti itu ya, semudah itu. Oke, kita lanjut ke tahapan keempat. Yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, langkah berikutnya itu adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi itu sendiri, kita dapat melihat pada tabel 3 ya. Yang ini ya. Yang udah saya buat ini. Ini lupa saya kasih warna abu juga. Untuk sebagai penanda sih sebenarnya ya. Nah, setelah dilihat seperti ini, untuk sebagai patokan. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas ini, kita penting untuk memahami kasus antar entity. Apakah antar entity tersebut satu ke satu ya, atau biasa kita tulis 1:1. Ada juga yang satu ke banyak, n berbanding 1 berbanding n ataupun sebaliknya, atau banyak ke banyak ya, m berbanding atau titik 2 n. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, maka kita harus perhatikan sebuah ringkasannya. Nah, ini untuk A-nya itu banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Berarti kan itu banyak ke banyak. Kemudian yang B itu banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuklah derajat kardinalitasnya. Jadi seperti ini. A mahasiswa dengan mata kuliah adalah karena tadi banyak ke banyak, jadi M ke N ya. MN ya, banyak ke banyak. Kemudian yang B itu dosen dengan mata kuliah 1 berbanding M. Atau 1 ke banyak, bukan banyak ke banyak. Kayak seperti itu. Kemudian juga hasil dari penambahan derajat kardinalitas itu menghasilkan sebuah ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Untuk cara membacanya itu sendiri, mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Minimal 1 mata kuliah. Bisa meregistrasi banyak mata kuliah dengan minimal 1 mata kuliah. Untuk B-nya itu sendiri, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah. Namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen saja. Oke, seperti itu untuk
tahapan keempat. Ini saya mau ketik lagi untuk tahapan terakhir, tahapan final itu kita langsung nanti bikin sebuah ERD berbentuk gambar. Nanti saya bikin di toolsnya itu ya, platformnya itu di sini di draw.io ya. Untuk ERD biasanya di sini biar lebih simpel, nanti saya imporkan ke sini ya, berbentuk sebuah gambar. Oke, saya mau ketik dulu. Oke, kita masuk ke tahap terakhir, tahapan-tahapan dari ERD ya. Yang kelima itu, yang terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key ya. Nah, ini lebih ke deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir ini adalah tahapan kelima, di mana kita dapat melihat relasi yang banyak ke banyak atau M ke N, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entity memiliki banyak ke banyak atau M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key ya, dan setiap entity yang terhubung dari setiap entity yang terhubung. Maka ERD dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Nah, nanti di sini saya akan masukkan hasil dari gambar saya ya, yang saya buat pada Undraw ya, pada Undraw. Saya akan buat pada Undraw terlebih dahulu. Nah, di sebelah sini saya akan buat. Oke, sebentar. Ini saya sambil lihat panduannya terlebih dahulu ya, biar sesuai dan tepat. Oke, yang pertama, sebentar. Yang kita butuhkan ini yang pertama adalah sebuah kotak ya, sebuah kotak. Karena ini udah simbolnya udah tepat banget. Ini kita ambil yang kotak. Kita tulis terlebih dahulu sebuah entity yang terkaitnya apa aja ya. Ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan juga dosen. Oke, yang pertama ini kita tulis dulu mahasiswa. Terus dulu mahasiswa. Enaknya ini di landscape sih teman-teman, tapi nggak apa-apa kita potret. Nantinya ini bisa kita atur, harusnya ini bisa landscape, tapi saya belum kebaca semua, makanya saya perkecil dulu aja. Ini mahasiswa, kemudian yang kedua ada mata kuliah ya, mata kuliah di sini aja nggak apa-apa, dan terakhir ada dosen ya. Oh, ternyata bisa diperbesar ya. Tuh, wow, sangat-sangat amazing. Ini mata kuliah. Dan terakhir adalah dosen. Oke, seperti ini. Nah, ini udah ada 3 entity. Nah, pada mahasiswa ini tuh ada NIM sama nama mahasiswa ya. Ada NIM sama mahasiswa ya, si key-nya. Maka kita pakai yang ini aja. Kita pakai yang ini. Sini kita isi NIM, kemudian juga di bawahnya bisa isi nama mahasiswa itu sendiri ya, nama dari mahasiswa itu sendiri. Nama mahasiswa itu sendiri. Kita lanjut ya, ada NIM sama mahasiswa. Oke, ini nanti kita buat ininya ya, kita buat garisnya, atau sekarang aja juga boleh sih sebenarnya ya. Kurang tepat guys. Nah, seperti ini. Nah, kita copy, masukkan ke sini ya. Ini harusnya rapi, tapi karena kita lagi praktek jadi dikejar waktu juga sebenarnya ya. Nah, seperti ini aja nggak apa-apa. Ada NIM sama nama mahasiswa untuk di mahasiswa. Nah, kemudian untuk di mata kuliah ini ada kode MK sama nama MK ya. Ada kode MK sama nama MK. Ini kita duplikat biar cepat ya, Ctrl D. Ini kita tulis kode MK sama nama MK. Oke. Nah, ini hapus dulu. Untuk yang ketiga di dosen, ini tuh terdapat NID, nomor induk dosen, sama nama dosen ya.
sini ini NID ya, ini NID. Bawahnya adalah nama dosen. Seperti biasa, ini kita pakai panah lagi. Seharusnya panahnya itu yang biasa aja. Nah, yang ini ya harusnya. Kurang tepat. Nah, ini kayaknya lebih tepat dibanding ini. Ish. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini boleh kalian rapikan lagi masing-masing ya. Boleh kita rapikan lagi masing-masing. Yang terpenting ini buat praktek, jadi dikejar waktu juga. Ini yang terakhir. Oke, saya percepat aja videonya biar cepat. Oke, kita lanjut. Di sini kita selain mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, di sini kita perlu yang namanya registrasi MK ya, registrasi mata kuliah. Dengan bentuk kotak seperti ini. Oke, ini untuk registrasi MK ya, registrasi mata kuliah. Nah, untuk registrasi MK itu sendiri memiliki NIM dan kode MK ya sebagai atribut turunan atau Fragen key dari mahasiswa dan mata kuliah ya. Makanya kita buat di sebelah sini ya, diapit oleh mahasiswa dan mata kuliah seperti itu. Kemudian juga kita tulis ya, tinggal tulis aja yang tadi ya, NIM sama kode MK-nya. Ada NIM sama kode MK. NIM sama kode MK. Seperti ini, kecil aja tulisannya. NIM sama kode MK. Untuk sekarang yang penting menyatu dulu aja. Oke, untuk registrasi MK itu terdapat NIM dan kode MK itu sendiri ya. Kemudian kita masuk ke relationship-nya ya. Untuk di relationship tadi di atribut ya, tadi di atribut masuknya. Sekarang kita masuk ke relationship itu. Nah, ada yang namanya meregistrasi ya. Jadi si mahasiswa ini karena meregistrasi mata kuliah, maka ada yang dinamakan oleh meregistrasi, ditandai dengan bentuk decision ya, sebuah belah ketupat. Nah, kita tulisnya di sini aja nggak apa-apa. Ya, decision making. Seperti ini. Ini meregistrasi. Nah, ini registrasi. Nah, jadi mahasiswa meregistrasi. Jadi ini sebuah relasi ya, untuk meregistrasi ini sebuah relasi antara mahasiswa dengan registrasi MK ya. Makanya kita ambil set. Cocoknya kayaknya pakai ini. Nah, ini tuh relasi antara mahasiswa dengan registrasi MK ya, meregistrasi ini. Kemudian untuk diregistrasi relasi antara mata kuliah dengan registrasi MK. Oke, seperti itu. Seperti itu guys. Ini kita copy seperti biasa. Nah, set. Nah, oke, seperti ini. Ini hubungan antara mata kuliah dengan registrasi MK. Nah, setelah ini tuh kita langsung tulis lagi mengajar ya, mengajar. Untuk mengajar itu sendiri adalah sebuah relasi antara dosen dengan mata kuliah.
Ya. Jadi dosen mengajar mata kuliah A, B, C, D seperti itu. Makanya kita tulis sini mengajar. Mengajar. Kita kasih relationship. Ya, ini hubungannya antara dosen dengan mata kuliah ya, mengajar. Ya, relasi antara dosen dengan mata kuliah. Oke, untuk relationship udah. Kita langsung masuk ke cardinality atau sebuah jumlah relasi. Nah, pada ARD ini tuh tidak tertulis secara eksplisit seperti 1 ke 1, 1 ke N, tetapi bisa diasumsikan satu mahasiswa ini dapat registrasi banyak mata kuliah. Ya, yang kedua, satu mata kuliah dapat diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Yang ketiga, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Untuk cardinality-nya seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk weak entity atau entity yang lemahnya, registrasi MK ditunjukkan dengan garis kotak ganda. Nah, makanya ini kita perlu membuat sebuah kotak putus-putus ya. Kita perlu membuat sebuah kotak putus-putus. Kotak putus-putus ya. Pakai dash sih, pakai dash, ini harusnya pakai dash ya. Nah, kita pakai dash, garis putus-putus. Set. Untuk menandakan bahwa ini tuh adalah entities yang lemah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi registrasi MK ini ditunjukkan dengan garis kotak ganda. Artinya, entitas ini bergantung pada entitas lain ya, yaitu mahasiswa dan mata kuliah ya, mahasiswa dan mata kuliah. Oke, seperti itu. Udah cukup sih, menurut saya ini cukup. Ya. Mahasiswa ada NIM dan nama mahasiswa. Ini meregistrasi ya, mahasiswa meregistrasi ke sini ke registrasi MK, di mana registrasi MK ini terdapat NIM dan kode MK itu sendiri. Kemudian ada hubungannya dengan ini mata kuliah dengan registrasi MK, yaitu diregistrasi. Mata kuliah terdiri dari kode MK sama nama MK. Nah, hubungan antara mata kuliah dan dosen ini mengajar ya, mengajar, decisionnya mengajar. Dosen juga ini ada NID sama nama dosen itu sendiri. Ini udah cukup ya. Dan ini boleh kita beri warna nih. Kita beri warna biru aja. Biar cepat kita langsung kontrol, klik semua ya. Buat seperti ini. Nah, ini udah cocok. Udah cocok. Nah, sekarang kita tinggal ekspor aja ya. Ini bisa diekspor via PNG ya. Klik file, kemudian juga ekspor as PNG ya, PNG. Set. Ini kita tulis ERD, gak apa-apa. Save. Nah, ini udah tersimpan nih. Nah, seperti ini. Oh, ternyata si garisnya mending warna hitam ya, biar kelihatan jelas banget. Oke, kita ganti warna hitam terlebih dahulu. Kita ganti jadi warna hitam ya. Nah, seperti ini cara menggantinya. Kita ganti ke warna hitam. Nah, hitamnya di sebelah sini. Oke, kita lanjut. Diberi pewarnaan ya. Nah, ini warna hitam aja biar kelihatan jelas. Nah, oke. Kita ekspor via PNG ya. Ekspor as PNG maksudnya. PNG, langsung ekspor aja. Namanya ERD ya. Nah, sekarang lebih jelas ya. Sekarang lebih jelas, tinggal kita masukkan aja
ke Libre ya. Kalau misalkan kalian biasa pakai sistem operasi Windows 10, 11 dan seterusnya, boleh ya. Kalau saya ini via Libre, makanya saya langsung impor aja. Tuh seperti ini ya. Oke, biar lebih enak, kita ke bawahin aja untuk nomor 5 ya. Ini bisa kita perbesar, tapi menurut saya segini juga cukup kayaknya ya. Oh iya, ininya lupa nih, ini harus hitam juga. Ini kita hitamkan biar jelas. Kita ganti dengan gambar yang baru. Nah, sekarang lebih jelas ya. Sekarang lebih jelas. Tuh. Nah, itulah kelima tahapan-tahapan ERD ya. Dan ini ERD finalnya ya. Tampilan final ERD perguruan tinggi ya, yang udah saya praktekkan tadi. Jadi kesimpulannya, mahasiswa dengan NIM tertentu mendaftarkan atau meregistrasi diri pada suatu atau lebih mata kuliah melalui entitas registrasi MK. Kemudian setiap mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen. Ya, setiap mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen. Kemudian relasi-relasi tersebut menggambarkan alur pendaftaran kuliah di sistem perguruan tinggi. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya masih belajar, dan mari sama-sama kita semua belajar, khususnya pada matkul basis data ini, untuk lebih memperdalam lagi ilmu tentang basis data, yang mana salah satunya yang paling dasar adalah kita membuat ERD terlebih dahulu. Sebenarnya secara simpelnya itu seperti ini. Ketika kita mau terjun ke dunia database, basis data, mengelola sebuah data, itu kita perlu yang namanya sebuah gambaran ya, gambaran atau flowchart seperti itu ya. Flowchart, algoritma tertentu. Kalau udah paten, udah sesuai, nggak asal-asalan, insya Allah ke depan juga akan jelas ya, hasilnya juga akan memuaskan sesuai yang diharapkan. Itu saja dari saya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.